Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Di setiap langkah
bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Oh, Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh. Halo, Inspiration People. Sore hari ini aku mau ajak teman-teman buat doa terlebih dahulu sebelum kita mau mendengarkan firman teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan kami dapat bertemu walaupun ini secara online Tuhan. Kami percaya kami boleh saling membangun, kami boleh saling memberikan penambahan value kehidupan-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita buat setiap kami, pelita untuk setiap masalah kami juga Tuhan Yesus. Kau berikan setiap kami kelegaan, sebuah hal-hal yang baru, perjalanan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, tegur hati kami, Engkau memberikan inspirasi yang baru juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya mau share sebuah tema yang membantu kita untuk kita bersama bareng-bareng menuju yang namanya new normal, teman-teman.
Tema hari ini adalah restart button. Sebuah tombol restart yang seringkali kita lihat di laptop kita atau kita lihat juga di komputer kita mungkin juga lihat di beberapa device yang kita gunakan setiap hari. Ini membuat sebuah pemikiran baru dalam kehidupan saya bahwa eh, restart seringkali kita gunakan untuk membetulkan device kita yang sedang hang, sedang error, atau sedang tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali kita juga harus belajar bagaimana kita merestart hidup kita, teman-teman. Kenapa? Saat kita berpikir, oh kita harus nunggu orang lain yang restart dulu, itu jauh lebih menyakitkan buat setiap kita. Kita jauh lebih mungkin akan merasakan sebuah sacrifice yang jauh lebih besar. Tetapi kondisi sekarang ini sebuah pandemi, kita mungkin merasakan kita di-restart oleh yang sebuah namanya keadaan atau sebuah situasi. Lewat pandemi ini kita ditegur, kita di-restart oleh yang namanya virus, teman-teman. Ini membuat sebuah situasi yang baru di dunia ini karena semua orang, semua kondisi, semua bisnis, semua organisasi itu baik yang ada di sekuler atau mungkin dalam hal ini organisasi gereja, kita dalam kondisi sama-sama di-restart bersama-sama. Kenapa itu saya tulis di sini kita dalam posisi zero position. Kita tidak ada yang mana yang lebih unggul, kita nggak ada yang di mana lebih baik dari yang lain, atau mungkin kita tidak ada di mana momen-momen di mana sesuatu lebih jelek, nggak ada. Kita semuanya sama, zero position, kita sama, kita setara semuanya. Ini membuat sebuah situasi baru, membuat sebuah perubahan baru, tetapi kita mau melihat kondisi seperti ini menjadi sebuah situasi sudut pandang yang berbeda. Karena kalau mungkin sebagian orang merasa, oh ini kondisi yang nggak nyaman, ya oh ini kondisi yang sangat-sangat membuat kita khawatir, membuat kita merasa takut bahkan, tetapi kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, kita yang kenal pribadi Tuhan Yesus, aku mau ajak teman-teman buat kita betul-betul mengerti bahwa kondisi sekarang ini kita harus melihatnya dari segi yang lain, dari sudut pandang seorang Kristen sebagai jemaat Kristus, teman-teman. Tapi sebelum saya mau masuk lebih dalam lagi, ada sebuah survei yang membantu kita untuk semakin sadar apa sih yang berubah sekarang ini, apa sih hal-hal apa saja yang ada di kehidupan kita yang berubah dalam masa kita karantina di rumah atau di rumah aja. Ada banyak hal yang berubah, teman-teman. Saya di sini mencatat minimal ada 3 hal yang banyak berubah dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang pasti adalah value keluarga. Kenapa kita banyak sekali merasakan perubahan dari value keluarga? Karena kita sehari-hari di rumah. Di rumah ini membantu kita untuk semakin dipaksa, tanda kutip seperti itu, dipaksa untuk semakin mengerti kondisi yang ada di rumah kita. Mungkin sehari-hari kita biasanya sibuk di luar rumah, atau mungkin kita hanya menganggap rumah kita seperti kos-kosan, tempat kita tidur aja. Tapi di momen ini, di masa kita di rumah aja, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk kita semakin kenal orang-orang yang ada di rumah kita. Kita semakin punya banyak waktu lagi bersama dengan mereka di rumah. Minimal kita semakin tahu kemampuan terpendam dari setiap keluarga kita. Mungkin yang awalnya jarang kita bisa tahu, oh adik kita ternyata suka masak ternyata. Oh ibu kita ternyata lebih suka drama-drama Korea mungkin. Di situ kita semakin kenal bahwa melalui pandemi ini, melalui tanda kutip krisis yang kita alami seperti ini, kita semakin kenal bahwa oh ya, kita punya keluarga yang seperti ini loh. Kita semakin kenal, bahkan di momen-momen tertentu kita juga diajarkan bagaimana kita semakin erat dengan keluarga. Karena apa? Kita mau nggak mau di rumah. Kita belajar bagaimana kita bukan lagi mengignore sesuatu hal yang nggak enak buat kita di rumah, tapi kita mau nggak mau kita harus terima, kita harus
aware dengan apa yang kita sedang lakukan sekarang ini di rumah. Dan yang kedua adalah kita harus efektif dimanapun. Baik itu buat teman-teman yang bekerja, baik itu buat teman-teman yang sekolah juga. Jadi mindset berpikir kita yang awalnya, oh ya aku bisa bekerja efektif kalau kita di kantor. Atau saat kita sedang ada dalam sebuah situasi yang kondusif buat bekerja. Atau kita yang sekolah, kita juga diajarkan setiap hari kita ke sekolah, baru di sana kita belajar. Tapi lewat sebuah momen krisis ini, sebuah pandemi ini, kita diajarkan buat yang namanya kita harus efektif, kita dapat mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita melalui yang ada di rumah, atau mungkin dimanapun teman-teman. Dari situlah kita banyak belajar bahwa study from home, atau school from home, work from home, kita dituntut untuk tetap profesional, kita dituntut untuk tetap stay dalam tanggung jawab kita. Itu yang poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita lebih care lagi dengan yang namanya kesehatan. Ini adalah poin yang menjadi titik balik. Saya melihat cukup banyak orang yang mungkin awalnya tidak terlalu peduli dengan kesehatannya, tidak terlalu peduli dengan kesehatan orang lain juga mungkin. Tapi di sini kita punya gerakan bersama-sama, pakai masker, kita kalau sudah habis menggunakan barang-barang publik gitu ya, kita pakai hand sanitizer. Jadi di situ atau mungkin setiap kita terima paket gitu ya, saat kita beli belanja online kita bersihkan itu lewat mungkin kita semprot pakai karbol atau kita semprot pakai sanitizer yang lain. Jadi kita jauh lebih care dengan namanya kesehatan. Jadi 3 poin ini, value dengan keluarga, kita bisa efektif dimanapun, dan kita jauh lebih care dengan yang namanya kesehatan, ini membantu kita buat yang namanya kita jauh lebih lagi punya perilaku yang baru, punya kebiasaan yang baru, perubahan yang menuju pada titik yang positif teman-teman. Tapi kalau kita hanya berhenti saja di oh iya, kita sedang mengalami krisis, selesai di situ aja, kita nggak akan pernah belajar hal, atau sama halnya kita sedang proses bagaimana kita menyia-nyiakan sebuah krisis, teman-teman. Never waste a crisis. Karena kalau kita menyepelekan sebuah krisis atau sebuah kondisi yang membuat kita nggak nyaman, kita lalu melewati begitu saja tanpa membuat keputusan yang baru, atau keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jauh lebih baik lagi, kita akan membuat krisis ini sebagai oh ya, kita lewati selesai. Kita tidak mengambil sebuah tindakan yang baru mengubah perilaku kita, teman-teman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sebuah krisis yang mungkin tanda kutip baik untuk kita alami bersama-sama. Yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita belajar dari sebuah krisis ini. Di sini saya tulis how to learn from crisis. Karena ternyata krisis itu nggak hanya berjalan di masa-masa sekarang aja, dari dulu pun yang kita belajar dari Alkitab pun itu juga mengalami banyak krisis di sana, teman-teman. Karena banyak sekali orang-orang berkata bahwa saat kita di zona nyaman kita akan mati. Betul, karena apa? Karena saat kita terlalu nyaman kita nggak melakukan inovasi, kita nggak melakukan tindakan yang membuat diri kita kualitasnya naik, teman-teman. Bagaimana sih caranya kita belajar dari krisis? Kenapa kok kita harus belajar dari krisis, teman-teman? Yang paling penting saat kita belajar dari krisis, kita tahu bahwa kita siap menghadapi krisis berikutnya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak pernah mau belajar dari krisis, setiap kita menghadapi krisis, kita mengalami sacrifice atau pengorbanan yang jauh lebih lama lagi, kita membuang waktu yang lebih lama lagi. Tapi saat kita mau belajar bareng-bareng tentang dari bagaimana kita menghadapi sebuah krisis, dan kita tahu polanya seperti apa, kita dapat menghadapi tantangan-tantangan berikutnya jauh lebih mudah, teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita belajar dari krisis? Yang pertama, kita harus siap dengan yang namanya new normal, teman-teman. New normal bukan sesuatu yang hanya hashtagnya ada di Instagram, no. Atau mungkin sesuatu yang diomong-omongkan di TV, di sosial media kita, bukan seperti itu. Tetapi new normal di sini bagaimana kita punya
pengertian yang baru, punya habit yang baru, punya behavior yang baru. Sebelum sampai di new normal, saya mau ngajak teman-teman bahwa uh, ada 4 step, ada 3 step totalnya dengan 4 step yang dengan namanya normal yang lalu sebelumnya. Sebuah kondisi normal itu adalah di kondisi kita nyaman, kita punya batasan tapi minim untuk melakukan kegiatan kita, aktivitas kita. Seperti dulu, kita mungkin bisa tidak menggunakan masker, kita mungkin sedikit kotor itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi dengan kondisi sekarang ini kan berbeda. Itu yang disebut normal di masa lalu atau di masa lampau gitu ya. Bahkan di Alkitab pun ada. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1 dan pasal kedua itu adalah normalnya. Kondisi normal dunia ini. Tanpa adanya krisis, semuanya damai, sejahtera, nggak ada batasan-batasan apapun. Tetapi itu tidak berlangsung lama teman-teman, kalau kita pelajarin di kitab Kejadian. Di pasal ketiga, krisis sudah mulai terjadi. Krisisnya banyak teman-teman akan baca di kitab Kejadian bahwa ada krisis di sana. Mulai ada yang namanya hambatan-hambatan dalam beraktivitas, ada hukum-hukum di sana juga. Itu membuat kita menyatakan bahwa normal tidak akan berlangsung lama, pasti ada krisis juga. Itu membantu kita untuk semakin dewasa. Karena Tuhan ingin setiap ciptaannya, setiap manusia yang Dia ciptakan itu punya kualitas yang progresif, punya kualitas yang semakin naik teman-teman. Nggak stuck di normal terus, enggak. Tuhan ingin kita semakin progresif, kita punya value yang baru, kita punya pengalaman hidup yang baru, itu yang diingini Tuhan teman-teman. Jadi pasti normal ini tidak akan berlangsung lama dan pasti ada krisis, ada berbagai macam krisis. Menurut di Indonesia itu adalah 8 tahunan atau 10 tahun sekali pasti ada terjadi namanya krisis. Banyak sekali yang mengatakan, oh itu circle-nya Indonesia. Ada juga ternyata pandemi ini juga circle teman-teman. Ada yang mengatakan 100 tahun sekali pasti ada sebuah virus atau sebuah kondisi pandemi di dunia. Ada juga yang mengatakan, oh 50 tahun sekali. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan bahwa dunia ini pasti akan diberikan krisis sama Tuhan. Diberikan restart button di sana. Akan ditekan tombol restartnya. Agar apa? Agar manusia punya level kehidupan yang baru. Dan berikutnya, tahap yang ketiga, kita mengalami yang namanya resilient. Resilient ini adalah sebuah tahap di mana kita punya daya lentur di sana. Di teori psikologi dikatakan oleh Grudberg di tahun 1995 dikatakan bahwa daya lentur ini dalam teori psikologi dikatakan adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup. Jadi setiap kita punya kemampuan ini, punya kemampuan daya lentur teman-teman. Atau resilient. Di sana dikatakan bahwa resilient ini membantu kita untuk menilai, untuk melihat dulu teman-teman, krisis apa sih yang sedang kita hadapi, menilai, dan kita mulai belajar mengatasinya. Lalu meningkatkan kemampuan kita, makanya kalau kita sempat di mana kita minum vitamin setiap hari, awal-awal pandemi ini dikatakan, oh kita minum vitamin setiap hari, atau mungkin kita harus pakai masker setiap hari, keluar rumah harus pakai masker, kita sering membawa hand sanitizer saat kita keluar rumah. Ini adalah proses kita mengatasinya teman-teman. Dan bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita, agar kita segera keluar dari krisis atau kesengsaraan hidup. Jadi teori ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba. Dari tahun 95, hampir 30 tahun yang lalu, dia katakan bahwa
Setiap orang punya kemampuan ini, setiap orang mengalami momen ini dulu sebelum masuk ke new normal. New normal itu apa sih? New normal adalah hasil dari adaptasinya teman-teman. Ada proses adaptasi di sana. Yang awalnya kita cuek dengan kesehatan, lalu kita mengalami sebuah pandemi atau krisis di sini, lalu kita memiliki daya lentur. Daya lentur ini membuat kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan, kita menilai kondisi apa yang sedang kita hadapi. Mungkin ini juga dilakukan oleh para peneliti, oh ternyata COVID-19 ini bisa mati loh kalau kita menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Itu prosesnya di sini teman-teman, itu untuk mengatasi krisisnya. Lalu sudah tahu nih dapat dicegah melalui apa, kita dapat melakukan itu secara masif, itulah the new normal. Dari proses inilah kita tahu bahwa kita dibawa dalam sebuah kondisi yang di tengah-tengah teman-teman, antara yang dulunya normal dan abnormal di ujung sini. Kenapa? Karena kita melalui proses ini. Nggak mungkin orang-orang tiba-tiba dari normal ke abnormal, tidak mungkin. Ada proses di sini teman-teman. Ada proses krisisnya, ada proses di mana orang disadarkan, dapat pengetahuan yang baru, sehingga apa? Dapat melakukan hal yang baru. Itulah new normal. Saya mau ajak teman-teman bareng-bareng kita buka di kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ke-8, tapi kita baca dulu bareng-bareng di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Di sini saya mau highlight di sebuah kalimat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi seseorang bisa berubah hidupnya, bisa merubah perilakunya, karena ada budi di sana. Budi itu bicara tentang bagaimana tindakan kita berubah. Tapi dimulai dari namanya akal. Makanya seringkali kita dikatakan, oh akal budi. Karena disitulah kalau kita hanya punya akal, kita punya ide aja tanpa kita melakukannya, atau kita tanda kutip berbudi tadi gitu ya, kita tidak akan berubah apa-apa. Kita tidak akan melakukan new normal sama sekali. Tapi saat kita punya akal budi, akal ini dapat diterjemahkan di beberapa versi Alkitab yang lain sebagai hikmat, sebagai sebuah rema dari Tuhan, sebuah ide yang diberikan oleh Tuhan sebagai pencipta kita untuk kita lakukan teman-teman. Jadi kalau kita hanya berhenti pada akal saja, kita tidak mempunyai action, itu sama halnya kita diberikan sebuah karunia sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan sama teman-teman. Tuhan sudah memberikan value-nya, tapi kita hanya diam aja. Itulah yang pentingnya namanya akal budi, atau dalam konteks kekristenan adalah hikmat yang diberikan sama Tuhan. Kita harus melakukan, kita harus setia pada setiap suaranya Tuhan teman-teman. Dari situlah kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk beradaptasi, punya perilaku yang baru. Dan saat kita sudah dapat beradaptasi, kita punya benefitnya teman-teman. Kita punya benefit di sini. Benefitnya adalah kita melakukan tindakan, kita beraktivitas dengan batasan yang baru. Kita punya standar yang baru. Yang awalnya kita mungkin standarnya di sini aja. Tapi saat kita melalui step-step ini dan kita melakukan hikmat yang Tuhan berikan, kita level hidup kita naik teman-teman. Kita jauh lebih care dengan kesehatan, kita jauh lebih lagi punya value bersama dengan keluarga. Dari situlah kita siap untuk new normal. Kita punya
kesiapan, kita punya proses belajar di sana teman-teman. Poin yang kedua adalah strong in one body. Atau kita harus kuat dalam satu tubuh. Masih di dalam konteks pandemi ini teman-teman, kita dapat melihat sebuah fakta. Minimal ada 2 fakta atau isu yang dapat kita lihat. Hal yang positif bahwa saat kita menghadapi pandemi ini ada kesatuan yang baru. Dan kalau kita lihat di berita-berita, isu rasisme menurun teman-teman. Ada sebuah fakta di sana, isu rasisme menurun. Dan yang kedua adalah kita punya semangat berbagi itu meningkat. Bahkan ada survei, tingkat responsibility masyarakat Indonesia itu memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara yang lain. Kita bersyukur punya itu teman-teman. Ini sebagai modal kita buat punya perilaku yang baru. Kita, saat kita punya saudara, bahkan saudara sebangsa yang kita nggak kenal, kita mau mengeluarkan apa yang kita punya walaupun itu sedikit, buat yuk kita bareng-bareng share agar orang-orang yang mungkin mengalami keterbatasan itu dapat dibantu, hidupnya tetap berjalan lagi teman-teman. 2 isu ini yang ternyata membantu kita untuk, ternyata saat kita bersatu, kita kuat dalam kesatuan kita dapat menghadapi ini. Minggu lalu saya sering membaca beberapa jurnal-jurnal internasional. Saya sangat bersyukur, saya sangat bangga ada di bangsa Indonesia. Kenapa? Ternyata bangsa Indonesia ini memiliki skor ketahanan terhadap pandemi ini jauh lebih kuat dibanding negara-negara yang lain. Bahkan kita salah satu yang terbaik di negara ASEAN, di Asia Tenggara. Dari situlah kita ternyata Indonesia itu punya daya tahan yang kuat juga. Seringkali kita melihat bangsa kita sebagai bangsa yang mungkin kita memandang dari segi pesimis. Lewat pandemi ini kita sedang proses digeser teman-teman. Kita memandang bangsa kita menjadi bangsa yang optimis ternyata. Bahkan nilai tukar rupiah kita, nilai mata uang kita cukup baik dibandingin yang lain. Penurunan ekonomi kita pun nggak turun-turun banget. Ada penurunan, iya. Tapi kita nggak turun seperti negara-negara yang lain. Kita harus bersyukur itu, kita harus mensyukur itu dengan kita menjaga. Caranya gimana? Kita tetap melakukan aktivitas ekonomi, kita tetap beraktivitas, tapi tetap dengan protokol kesehatan teman-teman. Kembali ke kuat dalam satu kesatuan atau strong in one body. Kita mau buka bareng-bareng di Roma pasal 12, tetap di pasal yang tadi. Kita mau baca di ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Seringkali kita berpikir, kalau kita punya seragam yang satu, kita harus bisa semua. Enggak. Tetapi ini memberikan kita pengertian bahwa walaupun kita punya tugas yang berbeda-beda, ada yang di bidang jasa, ada yang di bidang manufaktur, ada yang di bidang distribusi, mungkin di situ kita bisa bergerak bareng-bareng untuk kuat nih teman-teman dalam satu kesatuan. Sama halnya dalam sebuah komunitas gereja. Di komunitas gereja mungkin ada orang-orang yang dari segi ekonomi terdampak langsung. Ada juga yang mungkin dari sisi spiritual, rohani terdampak langsung dari pandemi ini. Dari situlah gereja, baik itu secara organisasi, bahkan diri kita sebagai gereja, kita harus hadir teman-teman. Kita harus ada, tujuannya agar kita tetap bersatu. Ada teman kita yang kurang dari segi spiritual, kita bantu doakan dia, kita kontak dia minimal, kita tanya kebutuhannya apa sih, kita doakan, kita support mungkin dari kebutuhan dia secara jasmani juga. Dari situlah kita tim di Aiden pun kita banyak belajar bahwa pandemi ini membuat kita sangat harus bersatu lagi. Nggak ada lagi yang itu kan tugasnya A, itu tugasnya B, nggak bisa seperti itu lagi teman-teman. Kembali ke zero position tadi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat. Kita sama-sama merasakan sakit dari pandemi ini, kita sama-sama merasakan krisis dari ini. Tapi saat kita mau belajar, kita tahu bahwa ini dalam
membuat kita dalam proses kita kembali pada tujuannya Tuhan, kita dinaikkan lagi progresif hidup kita dapat mengejar itu bersama-sama, kita saling membangun satu sama lain. Ada orang-orang yang mungkin kuat dari segi ekonomi, kita bantu ya sama yang lain. Ada orang-orang yang punya waktu untuk melayani teman-temannya, bisa kontak teman-temannya, minimal memperhatikan satu sama lain. Itulah yang kita sebut sebagai gereja. Kita sebagai satu tubuh, teman-teman. Dan ini membantu kita sebuah pengertian kita memandang sebuah situasi krisis, teman-teman. Sebuah kejadian di Alkitab, saya berikan judul Elisa dan bujangnya. Di sini ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 17. Aku bacakan buat teman-teman. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Gambar ini memberikan banyak arti, teman-teman. Bahwa seringkali kita dalam posisi bujang tadi. Kita di posisi bujang tadi. Kita melihat krisis ini sebagai ancaman buat kita. Krisis ini sebagai sesuatu yang mengancam, bahkan membuat kita semakin tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam masa ini dapat dikatakan kita berperang, teman-teman. Berperang bukan dengan senjata, tapi dengan sebuah pengertian yang baru. Kita dapat melihat apa yang kita lihat. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa, Elisa sebagai imam di sana, sebagai guru di komunitas itu punya sudut pandang yang jauh lebih luas. Dia diberikan karunia sama Tuhan untuk melihat jauh lebih luas. Dari situlah pentingnya kita berkomunitas, teman-teman. Kita dibawa untuk melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat sebelumnya. Dari situlah bujang ini dapat melihat bahwa yang menyertai komunitas Elisa ini jauh lebih besar. Bahkan ada kereta api yang melingkari komunitas ini, menjaga komunitas ini, dan pasukannya jauh lebih luas, jauh lebih banyak. Dari situlah bujang ini belajar. Bayangkan kita di posisi bujang tadi, yang kita awalnya takut, kita awalnya khawatir untuk diserang sama kerajaan Aram, oleh Raja Aram di sana. Tapi kita dapat melihat bahwa, ada tentara-tentara Tuhan, ada teman-teman kita di sekeliling kita yang jauh lebih banyak, jauh lebih kuat menjaga setiap kita. Dan itu dikirim oleh Tuhan untuk mendampingi kita dalam peperangan ini, teman-teman. Karena seringkali kita tidak melihat krisis ini atau badai hidup ini untuk mendewasakan kita, tapi seringkali kita memandang ini sebagai untuk menghancurkan kita. Satu slide terakhir saya, tidak semua badai itu hadir untuk merusak hidupmu, teman-teman, atau merusak hidup kita. Tetapi seringkali untuk merestart pola pikir kita, untuk merestart cara hidup kita, untuk merestart cara pandang kita melihat kekristenan, untuk merestart bagaimana kita pola-pola yang lama. Some come to restart your path, pola hidup yang mungkin gak sesuai dengan kebenaran, pola hidup yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan, teman-teman. Dari situlah kita banyak belajar bahwa melalui krisis ini kita diajarkan untuk semakin dekat dalam komunitas kita semakin kuat dalam sebuah komunitas kekristenan, kita bersatu dalam satu tubuh, baik itu dalam konteks gereja lokal, baik itu dalam konteks keluarga, baik itu dalam konteks kota.
kita bisa bergerak bersama-sama untuk yang namanya kita bersatu, teman-teman. Karena saya percaya saat kita bersatu, kita dapat menuju new normal yang baru. Kita jadi orang-orang yang punya kualitas yang baru. Kita bukan orang-orang yang KW lagi, bukan kualitas yang kaleng-kalengan lagi. Kita punya kualitas yang baru setelah kita dapat menghadapi krisis ini bersama-sama. Yang awalnya mungkin kita nggak pernah peduli, kita menjadi jauh lebih peduli. Yang awalnya kita selfish, kita menjadi selfless. Yang awalnya kita tidak pernah mau punya waktu buat intim bersama dengan Tuhan, mungkin lewat waktu-waktu kita selah, kita menjadi jauh lebih rajin lagi untuk selah. Kita semakin haus akan lapar akan sebuah kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan ingin ngomong lewat hati kita? Apa yang Tuhan ingin ngomong lewat hidup kita? Yang awalnya kita mungkin malas untuk datang atau join dalam Velas, kita lewat krisis ini kita diajarkan untuk yang namanya kita semakin kuat dalam komunitas, karena kita percaya saat aku ikut Velas, kita punya kekuatan yang baru, kita punya kesatuan yang baru. Yang awalnya kita tidak pernah mau care dengan pasangan mate kita jauh lebih care dengan pasangan mate kita. Mungkin yang dulu kita hanya melakukan itu dengan sebuah program, tapi lewat krisis ini kita mau belajar bagaimana kita jauh lebih care dengan mate kita. Kita merasakan, oh ya, saat dalam kondisi krisis seperti ini, mateku ada buat diriku. Dan yang awalnya kita mungkin sangat memandang seperti bujang tadi, sangat memandang sebuah krisis ini jadi satu hal yang pesimis, saat kita menjadi optimis dengan lewat krisis ini. Yang awalnya mungkin kita malas-malasan dengan namanya berolahraga, kita nggak care dengan kesehatan kita, lewat krisis ini kita diajarkan untuk yang namanya kita jauh lebih care dengan yang namanya kesehatan, dengan yang namanya kebersihan, kita jauh lebih care. Yang dulunya kita mungkin bisa makan apa saja di mana saja, di tempat yang kotor pun kita mungkin bisa makan gitu ya. Kita dengan lewat krisis ini kita diajarkan untuk jauh lebih bersih lagi. Itu pesan saya, itu sharing saya mau ajak teman-teman buat berdoa untuk kita siap belajar dari krisis yang kita hadapi sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, untuk sebuah pernyataan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan lewat krisis ini kami boleh belajar lebih lagi, kami boleh dengan rendah hati belajar Tuhan bahwa saat kami bersatu, dan kami siap untuk new normal yang baru bersama dengan-Mu Tuhan, dengan sebuah level kehidupan yang baru, dengan sebuah perspektif yang baru Tuhan. Kami nggak mau seperti bujang yang pesimis, tapi kami mau menjadi seorang murid-Mu, anak-anak muda-Mu yang optimis untuk siap jauh lebih baik lagi bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami, dan untuk bangsa kami Tuhan, kami boleh bersatu lebih lagi, kita mau bergerak bersama-sama Tuhan untuk melewati pandemi ini, dan kami mau keluar dari pandemi ini sebagai mental sebagai seorang pemenang Tuhan, bersama dengan-Mu saja Tuhan Yesus, karena kami percaya lewat krisis ini kami diberikan pola hidup yang baru, kami diberikan pernyataan firman yang baru, kami punya pengalaman bersama dengan-Mu yang jauh lebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang siap untuk belajar dari krisis ini berkata amin. See you teman-teman, God bless.